sekarang gue lagi ada di coffee shopnya Denny Eko Saputra ya Den ya? Yoi. Iya. Jadi nama coffee shopnya apa nih Den? Namanya Kopi Turki. Kopi Turki. Terus kenapa tuh lo namain Kopi Turki? Soalnya kita bikin kopinya alatnya dari Turki. Jadi khas Turki, pakai pasir. Berarti lo nggak pakai espresso ya? Enggak. Oh, enggak. Justru lebih pekat dari espresso kalau kopi Turki itu. Oh gitu. Terus kelebihannya lo pakai maksudnya manual gitu ya dibanding espresso tuh apa? Ya minimalisir budget lah. Ya kan daripada kita beli mesin mahal. Bener. Pakai Turki. Bener. Memang sih kalau Turkis itu perlu nggak sih Dan keahlian khusus gitu? Perlu, pastinya ya. Kita belajar ngebrunya dulu ya kan. Nggak sebentar sih gue belajar ngebrew pakai Turkis, lumayan lama juga sampai dapet rasanya. Baru gue berani mulai usaha. Itu kira-kira lu berapa lama? 3 bulanan lah. 3 bulan? Iya. Ya yang penting tekun. Tekun ya. Tapi kalau yang nggak tekun Ya, bisa berapa? Paling lambat berapa tuh? Tergantung orangnya ya. Kalau bolot mah nggak bisa. Iya. Kalau otaknya sepele kayak nggak bisa. Iya. Oh iya, buat kalian ngomong-ngomong, si Denny ini teman SMP gua. Jadi dia itu awalnya sebagai barista biasa, sampai sekarang dia bikin coffee shop kayak gini gitu kan. Itu kalau menurut gua sih sebuah usaha yang besar gitu. Menurut lu gimana? Dari perjalanan hidup lu, dari awal lu jadi barista sampai ada di titik saat ini? Ya mungkin buat gue udah seharusnya buka usaha sendiri kali ya. Soalnya kan gue udah lama juga kerja sebagai barista di pindah-pindah coffee shop. Ya memang udah saatnya nih gue udah harus buka kedai sendiri. Jadi customer gue dari luar yang kenal gue bisa mampir ngerasain kopi gue sendiri. Oh gitu. Itu katanya lu dari sebelum buka coffee shop ini lu bekerja sebagai barista tuh udah di berapa coffee shop? Ada 4 tempat. 4? Iya. Itu lu pas awal kita ketemu tuh lumayan lama gitu sebagai barista. Ya gue lumayan lama sih udah. Berapa sih? Berapa tahun? Lu sekitar 5 tahun gue. 5 tahun? Iya. Kelas. Oh iya Den, gue pengen tahu nih menu andalan di coffee shop ini apa sih di Kopi Turki? Kalau di sini menu andalannya ada palm latte. Palm latte tuh gulanya bukan pakai gula aren. Jadi pakai gula sawit. Jadi lebih wangi. Oh lebih wangi. Iya, tapi nggak terlalu manis juga. Nah, gue pengen nih kan selera gue itu kan kopi yang soft, nggak strong, tapi manis. Kira-kira bisa gak nih gue minta buatin? Bisa. Bisa. Ayo kita buat ya. Boleh. Ayo. Ini kopi favorit di Kopi Turki. Iya.
Jadi ini penjelasan secara deskriptifnya kayak gimana tuh? Ini dari kopi apa? Terus juga yang ngebuat kelebihan kopi ini menjadi sebuah yang paling diminati di kopi shop ini kenapa tuh? Ini kopi asal dari Sukabumi. Nah, Sukabumi nama daerahnya Golpara. oh, Golpara. Biasanya itu Golpara kan orang terkenalnya perkebunan teh. Jadi ini pohon kopi juga masih terbatas, limited. Rasanya juga strong, nggak terlalu strong. Acidnya dapat, sweetnya dapat juga. Makanya orang pada suka kopi kayak gini, nggak terlalu strong banget. Iya. Kalau menurut gue sih masalah strong atau soft itu ya apa ya? Itu sih selera ya. Iya betul. Jadi tergantung juga sih. Gue juga kalau misalkan ada pekerjaan yang memang membutuhkan tengah malam gitu, gue pasti minta yang strong. Iya, Tapi kalau banyak kan, cuman kan segmen di tempat gue ini orang-orang yang masih apa ya, yang masih newbie lah, pengen nyobain kopi yang nggak terlalu strong, baru orang-orang baru nyobain kopi, jadi banyak yang mesen tuh ini Sukabumi. Iya. Terus di sini selain Sukabumi lu ada bin apa aja? Ini ada gayo Gayo. di sini ada 3 proses. Proses apa aja tuh? Ada proses semi wash, ada honey, ada wine proses. Wine proses juga. Iya. Nah kalau wine proses diapain tuh? Dan proses tuh dia jadi biji kopinya setelah dipetik dia difermentasi. Fermentasinya mirip-mirip kayak wine. Jadi rasanya tuh sama aromanya kayak bau anggur gitu. Fermentasi ada prosesnya. Oh jadi tuh prosesnya itu kenapa dibilang wine? Jadi prosesnya itu ya sama seperti pembuatan wine ya? Iya. Iya. Jadi anggur yang difermentasi, tapi ini bedanya kopi ya? Iya, buah kopinya dan difermentasi. Tapi itu untuk melakukan fermentasi seperti itu harus membutuhkan waktu berapa lama sih? Biasanya sih yang gue temuin petani-petani tuh di Aceh dia fermentasi dari 3 minggu sampai 40 hari. Tergantung dari si customer mau pesan seberapa buah rasa wine-nya di sini. Oh ya, terus juga kopi Turki juga di sini nggak sebagai brewer juga, di sini juga menyediakan roaster. Jadi kalau kalian mau pesan kemana Den? Ada di kopi di IG-nya. Follow aja IG-nya Kopi Turki. Di follow ya. Kopi Turki. Apa IG-nya Kopi Turki gitu. Itu lu untuk roaster itu lu menyediakan biji kopi apa aja tuh? Ada macam-macam sih gue kalau di roaster. Di roaster ada dari Gunung Sindoro, dari Prau, ada dari apa namanya Sukabumi, Gayo, dari Bali Kintamani ada juga. Oh ada. Tapi kebanyakan di sini orang roasting bawa biji sendiri. Kita jadi nyediain jasa roastingnya juga. Nih belum gue cobain nih, gue nyobain yang tadi. Cobain lah. Yang tadi Gayo. Oh yang tadi Gayo. Agak strong. Wah anjir nggak tidur nih gua. Tidur lah. Suwe. Tapi asli dan nih gayonya kenceng banget sih. Ini gue yakin nih malam gua nggak bakal tidur. Tidur kan ada obat tidur. Ya, suwe. Kita cobain dulu dari biji kopi Sukabumi. Nih, kira-kira sesuai kan ya sama permintaan gua ya kan? Nggak terlalu strong. Tapi kalau boleh jujur Dan, gua bangga loh sama lu. Yang tadinya lu cuma sebagai pekerja biasa gitu ya. Gua bukannya merendahkan pekerjaan dia sebagai barista, bukan. Tapi memang ya lu masih ya sih pengen gitu jadi pekerja terus kan enggak gitu kan. Dan juga lu kalaupun bekerja juga pasti ada masa aktifnya kan. Iya, gitu. Ya di umur 50 sampai 60 tahun juga ya lu pasti nggak bakal bekerja gitu. Ya pasti berpikirnya tuh ya bagaimana gitu gue punya usaha gitu di samping gue sudah tidak bekerja gitu kan. Terus Dan kopi shop ini berdiri sejak kapan? Kopi shop ini berdiri sejak new normal. Ya normal. Dadakan. Ya tepatnya tanggal Pastinya berapa? tanggal 27 Juni. Iya, Juni. baru seminggu gua Juli buka. ya? Iya Juni. Sekarang baru seminggu gua buka. Oh baru seminggu ya, berarti belum lama. Tapi kalau menurut gue sih lu berani gitu, karena banyak orang yang memang
nggak berani gitu, cuma gue pengen usaha ini nih, pengen usaha ini, tapi cuma nggak dilakuin gitu. Jadi buat kalian yang pengen buka usaha ya lakuin aja dulu gitu. Belajar dari temen gue si Denny, dia awalnya cuma tadi bekerja sebagai barista gitu kan di 4-5 coffee shop, dan tiba-tiba dia buka coffee shop ini dengan nama Kopi Turki gitu ya Den ya. Iya. Terus di sini juga tidak menjual kopi aja gitu kan, di sini juga banyak kok menu-menu lainnya. Ada apa aja tuh Den menu-menu lainnya? Sini ada es coklat, ada green tea, ada menu baru juga kita namanya Oreo Supreme. Oreo Supreme. Buat Oh, yang tadi gue anak-anak- pesen ya? Yoi. Buat anak-anak hype. Iya. Cobain lah sekalinya. Udah tadi. Tapi wah anjir, acitnya dapet banget anjir. Asik ya. Asik kan? Sok banget, nggak nyegrek. Gue juga penilaian ini juga gue berdasarkan diri gue ya. Gue juga nggak jago-jago banget masalah penilaian kopi. Ini yang gue rasain gitu, yang gue rasain lidah gue. Terus lu ada kendala gak buka toko ini, kopi shop ini? Banyak sih, awal-awal gue buka tuh kendalanya lumayan, ada aja gitu kendalanya kan, ada barang yang kurang lah, bahan baku kurang. Kursinya belum jadi ya? Kursi jadi ya kan. Malam minggu. Iya, rame ya. Yang belum jadi juga, Iya. bingung gue jadi. Masa iya orang datang disuruh deprok di Nah, depan? iya. Makanya gue ya udah nekat aja deh, yang penting jalan dulu ya. Jalan dulu ya. Sampai tahu pelan-pelan bisa jadi gede. Amin. Semua sih juga begitu. Jadi apa harapan lu ke depan buat UMKM kopi ini apa deh? Kira-kira? Ya harapan sih terus inovasi aja ya. Terutama sih inovasi, pasti customer tuh bakalan bosen sama yang rasa itu aja. Model kopi itu aja. Carilah inovasi lain biar si customer juga nggak bosen. Ularin lah, susu lah, cari yang lain. Pasti banyak lagi. Bener. Terus juga apa? Gue juga baru tahu lu ada kopi yang pakai itu pandan. Itu sebenarnya menu baru apa menu lama sih Dan menurut lu? Kalau kopi pandan udah lama sih. Sebelum gue buka kopi shop juga di tempat kerja gue sebelumnya udah ngeluarin kopi pandan gitu. Udah ada sih. Tapi kalau menurut gue itu kreatif loh, dan juga yang gue bingung tuh kenapa ya misalnya tuh rasa kopi bisa enak dicampur sama rasa pandan gitu Dan. Itulah. Kopi bisa enak dicampur sama apaan aja. Asalkan nggak nabrak rasanya. Yang asalkan kopi udah pahit, lu kasih yang pahit lagi, lu kasih kunyit, lu kasih ketumbar. Iya. Gak masuk tuh ya kan. Iya. Tapi lu kasih yang wangi, yang manis, itu bakalan enak. Yang penting rasanya nggak nabrak, nggak sama. Oke. Terus juga lu melakukan kegiatan roaster udah berapa lama Din? Gue sih ngerosting udah berjalan setahun setengah lah. Terus lu ceritain ke gua dong yang kemarin lu ke Aceh. Yang foto-foto tuh, di perkebunan kopi gimana tuh? Kalau aja sih emang kunjungan aja sih riset petani. Gue juga butuh belajar langsung dari hulunya juga kan. Gak melulu kita pelajarin hilirnya doang. Benar. Sebagai apa namanya barista profesional gitu, kita harus tahu juga nih ada prosesnya perjalanan kopi dari hulunya sampai hilirnya sampai ke gelas customer juga harus paham. Jadi dari biji sampai ke gelas customer harus paham juga. Makanya gue pelajarin tuh di hulunya kayak gimana. Jadi lu mempelajari dunia kopi itu bukan dari cara meraciknya ya, tapi lu juga mempelajari dari cara menanam yang baik bagaimana. Terus juga dari bibit unggulnya seperti apa gitu ya. Terus juga mungkin juga ada perlakuan lain, contoh pupuknya harus kayak gimana, bener gak sih? Bener, ada beberapa petani tuh kayak memang bener-bener organik dia Jadi nggak kimia tuh? nggak kimia, nggak pakai disinfektan, nggak pakai apa namanya bahan-bahan kimia lain, bener-bener organik ada. Oh ada. Biasanya tuh setahu gue sih petani-petani sekarang sih udah nerapin yang namanya organik. Organik. Karena
rasanya juga bakalan beda, bakalan lebih enak kalau organik. Oh lu sampai kayak gitu researchnya? Iyalah. Jadi lu membedakan kopi yang menggunakan pupuk organik dengan kopi yang menggunakan pupuk kimia gitu? Iya. Tapi dari segi rasa kira-kira jauh apa beda dikit gitu? Lebih enak yang organik sih menurut gue. Jauh tuh? Jauh. Apalagi kalau proses pasca panennya juga si petani bagus gitu kan, itu bakalan nyiptain rasa kopi yang enak. Sebenarnya biji kopi itu yang bagus tuh 60% dari petani sama roasternya. Si barista cuma 15% lah menurut gue dari penyeduhan. Yang penting tuh intinya dari si petani sama roasternya. Terus lu gimana sih lu bisa sampai ke Aceh gitu, lu ngeriset biji kopi gitu sampai jadi segelas kopi yang bisa diminum gitu? Kemarin sih gue ya karena ada waktu luang gitu kan, gue juga pengen tahu banget gimana sih nih petani-petani proses kopinya di pertanian kayak gimana nih di hulu. Makanya gue pengen banget tuh, udah lama sih gue emang pengen banget main gitu ke kebun kopi, belajar sama petani. Enggak, itu nggak mungkin kalau nggak ada relasi. Iya. Lu kalau nggak ada relasi nggak mungkin nyampe ke sana deh. Iya. Gue diajak sama temen gue juga sih, yang kebetulan orang tuanya petani di sono. Ya udahlah, gue main juga ke sono lah. Gitu silaturahmi juga. Gila lu, di sini gua nggak nyangka aja si Denny dia nge-research dari cara brewingnya, dari cara menanamnya juga, sampai dari cara pengeringan ke roaster ya Denny. Iya. Pasca panen. Dan itu lu tahu nggak, dari bener-bener bibit yang ditanam sampai dipanen itu butuh waktu berapa lama deh? Kalau dari bibit sampai sampai bisa panen, terakhir gue dengar sih bisa sampai 3 tahun. Iya. Dari bibit sampai bisa panen bagus itu 3 tahun lah waktunya. Ini lama banget tuh. Lumayan lama memang. Makanya kan biasanya tuh petani dia kawin silang di pohonnya tuh, dikawin silang, jadi nggak langsung di bibitnya. Oh itu mungkin dikawin silangnya itu dari misalkan nih ya, dari Gayo ke Sukabumi gitu, apa gimana? Kalau kayak gitu sih gue kurang tahu ya. Biasanya tuh varietasnya dari varietasnya Arabica, varietasnya apa tipika nih, itu di kawin silang lagi bisa, nanti jadinya apa itu dari petaninya lagi lah. Dia bikin bikin eksperimen lagi. Terus juga kalau kita nih ngomongin kopi dulu ya, lu selama ini kemana aja? Giliran gua kontak, lu apa baru balas? Kalau gua nggak kontak, lu nggak bakal kontak gua deh. Gua betapa boleh. Kan cari ilham. Oh ilham, bukan kitab suci. Prasakti dong. Enggak sih, gue emang sebenarnya agak apa ya? Malas ketik-ketik lah. Kalau bisa telepon aja gitu kan, kalau nggak ketemu langsung, ngobrol langsung ya kan. Enggak, lu sibuk aja. Sibuk lu. Enggak sibuk amat gue. Tadi lu datang ke sini aja lagi ngelayanin customer. Gitu. Tapi menurut gua sih ya ini sebagai contoh buat kalian yang pengen buka usaha gitu kan, semua segi usaha apapun gitu. Jadi ya yang namanya resiko tuh pasti ada, tapi kalau ya kita berpikir terus resiko gitu ya, kapan gitu kita eksekusi, bener gak deh? Jalan aja dulu deh. Jalan aja dulu ya. Tapi juga jalan juga nggak bisa deh kalau kita tanpa ilmu gitu. Betul, memang sebelum kita mau jalan sesuatu kita harus pelajari dulu Ilmunya ya. Iya. Kita harus pelajari sistem bisnisnya juga, pelajari semuanya dah. Kalau kita harus pengen buka usaha, kita pelajari dulu. Oh iya, di sini juga menu andalannya selain kan di sini kan ada makanan juga ya. Menu andalan makanannya apa tuh? Makanannya kita ada ini cocktail. Oh, cocktail Cocktail chicken. tiga. Kayak sosis kecil-kecil gitu. Oh gitu.
Itu yang paling sering dipesen ya? Iya. Pakai saus mushroom. Saus mushroom. Oh iya. Oh itu tadi gua udah makan tuh. Oh iya. Siap. Oh gitu. Jadi lu di sini nggak cuma kopi aja ya, lu juga menyediakan makanan juga. Snack. Iya, snack. Terus juga di sini juga menyediakan minuman lain selain kopi. Oh jadi yang best seller itu kopi Oreo sama makanannya itu sosis ya? Iya, sama palm latte. Sama latte. Oh berarti 3. Ya. Jadi buat kalian yang pengen mampir ke Kopi Turki, alamatnya di mana Den? Di jalan apa? Jalan Cilduk Raya RT 4 RW 6. RT. Gampang samping sekolah Putra Satria, paling gampang caranya langsung di peta. Ada. Iya. Kopi Turki. Oh, iya. Jadi di sini belum masuk Google Map juga ya? Udah masuk. Oh udah. Tinggal searching aja makanya. Oh gitu. Jadi buat kalian yang mau datang yang bingung lokasinya, bisa juga searching di Google Map. Ketik aja Kopi Turki TURKIE. Turki. Siap. Jadi doa lu nih buat Kopi Turki apa nih ke depannya? Ya semoga customer betah sih terutama di sini. Walaupun tempatnya kecil, tapi bisa jadi wadah buat diskusi bareng teman-teman, wadah buat bercanda sama teman-teman, betah di sini juga kan. Gitu aja sih. Itu. Sama yang penting jadi gede. Iya. Berarti intinya harapan ke depan jadi gede ya. Iya. Cabang banyak. Amin. Terus juga lu harapan lu untuk UMKM kita ini gimana nih ke depannya nih? Buat UMKM yang tadi yang gue bilang sih, inovasi terus juga kan sekarang kita lagi ada covid nih, covid ya kan. Jangan patah semangat lah, tetap keluarin inovasi baru. Tapi kan realitanya itu UMKM itu sekarang juga banyak banget, bahkan bukan dari segi makanan atau food and beverage ya, dari sektor apapun gitu. Jadi memang ada beberapa yang UMKM yang bertahan dengan strategi market ya bisa dibilang sih klasik gitu, dengan cara online gitu. Lu juga ini kan lu bisa dibilang after covid lah ya, new normal gitu. Iya. Lu kedepannya bakal menggunakan sistem market itu nggak sebagai wadah market di coffee shop lu? Ya itu sih udah pasti sih. Kalau platform online itu kan buat ngejangkau customer dari yang luas ya, Luar daerah ya? luar apa namanya, yang nggak yang di Jawa rumahnya yang nggak sempat mampir, bisa lewat online. Itu udah pasti bakalan ada. Bakal ada. Oke deh. Jadi ya buat Denny dan kawan-kawan yang lainnya yang di Kopi Turki ya sukses terus pokoknya. Ya kedepannya semoga aja Kopi Turki bisa buka cabang yang banyak ya Denny. Amin. Ya, udah mungkin itu aja seri dari Ngebaba hari ini. Ya. Bye bye. Thank you banget Den. Thank you banget. Waktu dan tempatnya ya. Gua udah dijamu di sini. Juga gua udah disediain banyak makanan gitu. Jadi nanti ini kalau udah buka cabang lagi ngundang gua lagi kan nih? Pasti dong. Pasti ya. Oh iya. Lagi juga gua udah sama dia juga udah lama juga nggak ketemu. Gua baru kali. Gua temen SMP-nya dia. Kalau dia masih ileran. Ya. Jangan dibuka deh. Iya. Ya udah sekian Ngebaba hari ini. Keep happy and healthy. So peace life. Peace life. Yeah. It's so funny now, how clearly I can see you. You never